Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang Mu'tazilah. Jadi apa sih itu Mu'tazilah? Nah, Mu'tazilah itu diambil dari kata i'tazala ya'tazilu, yang artinya berlepas diri. Dinamakan Mu'tazilah karena tindakan Wasil bin Atha yang berpisah dari gurunya, yaitu Hasan al-Basri radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu Wasil bin Atha bertanya kepada Hasan tentang hukum orang yang melakukan dosa besar. Lalu sebelum Hasan menjawab, Wasil bin Atha langsung memotongnya dan menjawab bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu bukan orang kafir dan juga bukan orang mukmin, melainkan dia berada di antara dua kedudukan tersebut. Dan ini jelas sangat berbeda dan bertentangan dengan pendapat Ahlus Sunnah. Karena menurut Ahlus Sunnah, orang yang melakukan dosa besar, dia tidak kafir, akan tetapi imannya berkurang. Dan kemudian Wasil bin Atha diusir oleh Hasan al-Basri, yang kemudian diikuti oleh Amr bin Ubaid. Nah, Amr bin Ubaid itu adalah orang yang zuhud. Dia adalah salah satu pembesar firqah Mu'tazilah. Dan cara dia menarik orang-orang untuk ikut kelompoknya adalah dengan kezuhudannya dan ahli ibadah. Nah, jadi Amr bin Ubaid adalah orang yang zuhud dan ahli ibadah, yaitu ibadahnya kuat banget. Jadi pada waktu itu banyak orang-orang yang kagum dan terpesona karena kelakuannya itu. Lalu gini, orang-orang Mu'tazilah juga menamakan diri mereka dengan Ahlu Tauhid dan Al-Adliyah. Mereka menamakan diri mereka Mu'tazilah karena mereka menganggap diri mereka terlepas dari sebuah kemaksiatan. Mereka menamakan diri mereka dengan Ahlu Tauhid karena mereka menganggap diri mereka bertauhid, dan Al-Adliyah karena mereka menganggap bahwasanya Allah harus berbuat adil kepada manusia. Lalu kemudian Mu'tazilah atau firqah Mu'tazilah ini terpecah menjadi beberapa kelompok. Akan tetapi mereka masih memiliki 5 pokok pemikiran yang sama. Yang pertama adalah ada tauhid, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada janji dan ancaman, yang keempat adalah kedudukan di antara dua kedudukan, yang kelima adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang pertama yaitu tauhid. Jadi mereka berpendapat bahwasanya sifat Allah adalah sifat itu sendiri. Kemudian mereka bilang bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Lalu mereka berpikir bahwa nanti di hari kiamat Allah tidak bisa dilihat. Dan mereka bisa berpikir seperti itu karena mereka berpendapat bahwasanya Allah itu adalah zat yang kosong dari seluruh sifat-sifatnya. Yang kedua adalah keadilan. Jadi mereka menganggap bahwa Allah harus berbuat yang terbaik dan perbuatan hamba bukan ciptaan Allah. Mereka juga berpikir bahwa akal dalam menetapkan hukum, maksudnya mereka lebih mengedepankan logika daripada hukum-hukum syariat. Kemudian yang ketiga, janji dan ancaman. Mereka berpikir bahwa orang yang baik harus masuk surga dan orang yang meninggal dalam keburukan harus masuk neraka. Yang keempat, ada kedudukan di antara dua kedudukan. Seperti yang dikatakan oleh Wasil bin Atha, hukum orang yang berbuat dosa besar adalah
bukan orang kafir dan juga bukan orang mukmin. Akan tetapi dia berada di antara dua kedudukan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mereka berpikir bahwa selama ada kemampuan, wajib menolak kemungkaran dan wajib memberontak kepada pemerintah yang zalim. Padahal menurut ahlu sunnah, jika ada pemerintah seperti itu, mereka wajib bersabar dan tidak boleh memberontak selama pemerintah tersebut masih muslim. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, mohon tulis di kolom komentar dan tolong koreksi juga kalau ada kesalahan ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo mati, gue party coy.